Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Hidayat dengan NIM 0603521086. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidi Fauzia dengan NIM 0603521077. Saya Lafa Tahranawati dengan NIM 0603521084. Nama saya Rianadam Kamila Ode dengan NIM 0603521091. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiana Mafiro dengan NIM 0603521081. Pengertian psikologi Gestalt. Psikologi Gestalt merupakan salah satu aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas. Data-data dalam teori psikologi Gestalt disebut dengan fenomena gejala. Fenomena adalah data yang paling dasar dalam psikologi Gestalt. Dalam hal ini, psikologi Gestalt sependapat dengan filsafat fenomenologi yang mengatakan bahwa suatu pengalaman harus dilihat secara netral. Dalam suatu fenomena terdapat dua unsur, yaitu objek dan arti. Objek merupakan sesuatu yang dapat dideskripsikan setelah tertangkap oleh indera. Objek tersebut menjadi suatu informasi dan sekaligus kita telah memberikan arti pada objek itu. Saya Lafa Tahranawati dengan NIM 0603521084. Di sini saya akan mempresentasikan tentang psikologi Gestalt menurut David Hartley. David Hartley lahir pada tanggal 8 Agustus 1705 dan wafat pada tanggal 28 Agustus 1757. Ia adalah seorang dokter dan juga filsuf dari Inggris. Ia juga dianggap sebagai pendiri Asorianisme di dalam psikologi. Karya besarnya berjudul Observasi yang ditulis pada tahun 1749. Teori David Hartley. David Hartley merumuskan teori neurofisiologis tentang transmisi ide-ide dan juga menggambarkan aktivitas fisik dalam hal asosiasi, sebuah konsep yang diantisipasi dengan prinsip kondisi. Hartley juga menggambarkan teori komprehensif asorianisme yang mencakup memori, mimpi, dan moralitas. Menurut beliau, tidak ada proses berpikir aktif yang terlibat. Semua ide yang ada, sekompleks apapun itu, terbuat dari sekuan sensasi. Untuk melengkapnya, asosiasi adalah satu-satunya proses yang bertanggung jawab dalam mengubah ide-ide yang sederhana menjadi lebih kompleks dan rumit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Hidayat dengan NIM 0603521086. Saya akan menjelaskan psikologi Gestalt menurut Ernst Mach. Ernst Mach lahir pada tahun 1838 di Moravia. Pada saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Austria. Ia memiliki ayah yang merupakan seorang guru. Karena itu, Ernst Mach menjalani pendidikan secara homeschooling sampai ia berusia 14 tahun. Karena Mach memiliki skill di bidang sains, terutama pada fisika dan matematika, ia melanjutkan pendidikannya di University of Vienna pada usia 17 tahun dan berhasil mendapatkan gelar pada tahun 1860. Ernst Mach menjadi profesor di University of Graz. Meskipun ia memiliki gelar doktor di bidang fisika, tetapi ia memiliki ketertarikan terhadap filosofi dan psikologi manusia. Dan ia pun menjadi profesor di bidang fisika di University of Prague pada tahun 1867 sampai 1895. Pemikiran Ernst Mach. Ia memberi pengaruh yang mendalam bagi pemikiran Gestalt melalui buku yang berjudul The Analysis of Sensation, yang dimana sensasi bukan sekedar pengalaman mentah, tetapi interaksi pengalaman dengan struktur kognitif yang telah terbentuk sebelumnya. Yang kedua, hukum alam adalah produk kebutuhan psikologis untuk merasa nyaman dengan alam. Kontribusi Ernst Mach di bidang psikologi. Ia mempelajari hubungan dari sensasi rangsangan eksternal, ruang, waktu, warna, dan domain psikologi. Dan sekarang hal tersebut juga dipelajari oleh psikolog dan dipahami tidak hanya sebagai bahan dari luar, tetapi elemen batin kita juga. Nama saya Rizky Hidayat dengan NIM 0603521086 akan menjelaskan psikologi Gestalt dari Franz Brentano.
Franz Brentano lahir pada 16 Januari 1838 di Marienburg, Jerman. Ia merupakan seorang filsuf Jerman dan dianggap sebagai pendiri psikologi intensionalisme. Brentano ditahbiskan menjadi imam Katolik Roma pada tahun 1864 dan diangkat sebagai privatdozent atau dosen tidak digaji dalam filsafat pada tahun 1866 dan profesor pada tahun 1872 di Universitas Würzburg. Keraguan agama diperburuk oleh doktrin infalibilitas kepausan pada tahun 1870 menyebabkan pengunduran dirinya dari jabatan dan imamatnya pada tahun 1873. Brentano kemudian mulai menulis salah satu karyanya yang paling terkenal dan berpengaruh, yaitu Psikologi vom empirischen Standpunkt pada tahun 1874, Psikologi from an Empirical Standpoint, di mana ia mencoba menghadirkan psikologi sistematis yang akan menjadi ilmu jiwa. Hubungan dengan psikologi Gestalt, Franz adalah guru dari tokoh psikologi Gestalt. Pikiran Brentano memiliki banyak kesamaan dengan pemikiran Aristoteles. Pemikirannya yaitu menurut Franz, gejala kejiwaan harus dipandang sebagai fenomena. Ia pun berpendapat bahwa dasar dari segala tingkah laku kejiwaan atau psychic act. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidi Fauzia dengan NIM 0603521077. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan psikologi Gestalt dengan tokoh Christian von Ehrenfels. Biografi Christian von Ehrenfels. Christian von Ehrenfels dengan nama asli Maria Christian Julius Leopold Freiherr von Ehrenfels lahir pada 20 Juni 1859 dan wafat pada 8 September 1932. Beliau adalah seorang filsuf Austria dan dikenal sebagai salah satu pendiri dan perintis psikologi Gestalt. Christian von Ehrenfels dibesarkan di kastil ayahnya Brunn-am-Wälde di Lower Austria. Dia bergabung dengan sekolah menengah di Krems dan pertama kali belajar di Hochschule für Bodenkultur di Wina dan kemudian berubah menjadi Universitas Wien. Di sana ia belajar filsafat. Beliau adalah murid dari Franz Brentano dan Alexius Meinung. Pemikiran Christian von Ehrenfels. Dalam bahasa Jerman, Gestalt berarti whole configuration atau bentuk yang utuh, pola kesatuan dan keseluruhan. Artinya Gestalt adalah keseluruhan lebih berarti dari bagian-bagian. Perintis teori Gestalt ini ialah Christian von Ehrenfels dengan karyanya Über Gestalt Qualitation pada tahun 1890. Para pengikut aliran psikologi Gestalt mengemukakan konsepsi yang berlawanan dengan konsepsi yang dikemukakan oleh para ahli yang mengikuti aliran-aliran lainnya yang seperti aliran asosiasi. Bagi para ahli pengikut Gestalt, pengembangan itu adalah proses diferensiasi. Dalam proses diferensiasi itu yang primer adalah keseluruhan, sedangkan yang bagian-bagian adalah sekunder. Bagian-bagian hanya mempunyai arti sebagian bagian daripada keseluruhan dalam hubungan fungsional. Dengan bagian-bagian yang lainnya, keseluruhan ada terlebih dahulu, baru disusul oleh bagian-bagiannya. Berikut beberapa karya-karya Christian von Ehrenfels. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Psikologi Gestalt menurut Fritz Perls.
Fritz lahir pada 8 Juli 1893 dan meninggal pada 14 Maret 1970. Ia dikenal seorang psikiater, psikoanalisis, dan psikoterapis yang berkelahiran Jerman. Pada awalnya, Fritz merupakan mahasiswa kedokteran yang sempat tertunda studinya karena Perang Dunia Pertama. Namun, pada akhirnya ia memperoleh gelar doktor di bidang kedokteran dan spesialisasi dalam neuropsikiatria. Tiga tahun kemudian, Fritz memulai perjalanannya sebagai collaborator dan melakukan serangkaian perjalanan untuk memperluas pengetahuan tentang profesi barunya. Pada 1926, ia bertemu dengan Karin Harney, dengan siapa ia akan berbagi hubungan dekat. Berkat dia, ia menjadi tertarik pada psikoanalisis dan mulai mempelajarinya di berbagai pusat dan lembaga menjadi seorang psikoanalisis. Oleh karena itu, Fritz tertarik pada psikologi psikoanalitik. Meskipun berbeda dengan psikoanalisis, pada akhirnya Fritz menciptakan terapi Gestalt. Sehingga Fritz disebut sebagai pencetus utama dan pengembang terapi Gestalt. Fritz mengembangkan konsep pemikirannya ke dalam teori Gestalt. Teori Gestalt yang dikembangkan oleh Fritz merupakan bentuk terapi eksistensial yang berpijak pada premis bahwa individu-individu harus menemukan jalan hidupnya sendiri dan menerima tanggung jawab pribadi jika mereka mengharap kematangan. Karena bekerja terutama di atas prinsip kesadaran, terapi Gestalt berfokus pada apa dan bagaimananya tingkah laku dan pengalaman di sini dan sekarang dengan memadukan atau mengintegrasikan bagian-bagian kepribadian yang terpecah dan tidak diketahui. Asumsi dasar terapi Gestalt adalah bahwa individu-individu mampu menangani sendiri masalah-masalah hidupnya secara efektif. Tugas utama terapis adalah hanya membantu klien agar mengalami sepenuhnya keberadaannya di sini dan sekarang dengan menyadarkan atas tindakannya mencegah diri sendiri merasakan dan mengalami saat sekarang. Terapi Gestalt Fritz terbagi menjadi dua konsep utama. Yang pertama, pandangan Gestalt tentang sifat manusia. Pandangan Gestalt pada perangai manusia berdasarkan filosofi eksistensial, fenomenologi, dan teori lapangan. Tujuan terapi bukan pada analisis tetapi pada kesadaran dan hubungan dengan lingkungan, di mana lingkungan terdiri dari dunia eksternal dan internal. Asumsi dasar terapi Gestalt yakni bahwa individu memiliki kapasitas untuk mengatur diri dalam lingkungannya ketika menyadari apa yang terjadi di dalam lingkungannya. Dan yang kedua, prinsip teori Gestalt. Terdapat beberapa prinsip yang mendasari teori Gestalt, seperti holisme, teori lapangan, proses formasi figur, dan aturan organismis diri. Berdasarkan kontribusinya untuk psikologi, Fritz dikenang sebagai bapak terapi Gestalt, yang mana model terapinya tidak hanya berakar pada psikologi Gestalt, tapi juga dipengaruhi oleh psikoanalisis, analisis karakteristik, filsafat eksistensial, agama timur, fenomenologi, dan psikodrama Moreno. Sekian dan terima kasih. Nama saya Rian Adam Kamila Ode dengan NIM 0603521091 ingin menjelaskan psikologi Gestalt dari Max Wertheimer.
Max Wertheimer lahir pada 15 April tahun 1880 di Praha dan wafat pada 12 Oktober 1943 di New Rochelle, New York, Amerika Serikat. Selama masa remajanya, Max memainkan biola, senang mengubah musik simfoni serta musik yang biasa dimainkan dalam suatu ruangan kecil, yang mana tampaknya lebih cocok untuk menjadi seorang musisi. Pada tahun 1900, dia mulai belajar hukum di Charles University di Praha. Tetapi segera ditarik ke dalam filsafat dan hukum. Ia mendapat gelar PhD di bawah bimbingan Oswald Kolpe. Antara tahun 1910 sampai 1916, ia bekerja di Universitas Frankfurt, di mana ia bertemu dengan rekan-rekan pendiri aliran Gestalt, yaitu Wolfgang Kohler dan Kurt Kafka. Kisah singkat antara Max dan Gestalt. Max melakukan eksperimen yang akhirnya menelurkan ide aliran Gestalt. Pada tahun 1910, ia sedang mengajar di Universitas of Frankfurt, yang pada saat itu Kohler dan Kafka telah menjadi asisten di sana. Yang kedua, konsep penting teori Gestalt adalah P-phenomenon, yaitu bergerak objek statis menjadi rangkaian gerakan yang dinamis setelah dimunculkan dalam waktu singkat, dan dengan demikian kemungkinan manusia melakukan interpretasi. Yang ketiga, Max menunjukkan pada proses interpretasi dari sensasi objek yang kita terima. Proses ini terjadi di otak dan bukan proses fisik, tetapi proses mental, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa ia menentang pendapat Wundt. Yang terakhir, Max dianggap sebagai pendiri teori Gestalt setelah ia melakukan eksperimen dengan menggunakan alat. Alat itu bernama stroboskop, yaitu alat yang berbentuk kotak dan terdapat bagian untuk melihat ke dalam kotak itu guna menyajikan stimuli visual pada tingkat tertentu. Dan berikut adalah beberapa karya Max. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Rafa Tahianawati dengan NIM 0603521084 akan menjelaskan tentang psikologi Gestalt menurut Kurt Kafka. Psikologi Gestalt menurut Kurt Kafka. Kurt Kafka lahir pada tanggal 12 Maret 1886 dan wafat pada tanggal 22 November 1941. Ia adalah seorang psikolog dan profesor asal Jerman. Ia lahir dan dididik di Berlin, Jerman. Dia meninggal di Newton, Massachusetts karena penyempitan jantung. Ia bekerja bersama Max Wertheimer dan Wolfgang Kohler untuk menyumbangkan fisiologi Gestalt. Kafka memiliki beberapa publikasi, termasuk The God of the Mind, An Introduction to Psychology, dan The Pieces of Gestalt Psychology, yang menguraikan risetnya. Kafka mengikuti penelitian fenomena di studio Wertheimer. Pada tahun 1910, Kafka bekerja sama Max Wertheimer dan Wolfgang Kohler di Institut Psikologi di Frankfurt, memfokuskan penelitian pada informasi sensorik dan memorik, dan kemudian menjadi bapak pendiri psikologi Gestalt. Prinsip riset Gestalt. Riset Gestalt dikembangkan untuk mengetahui bagaimana mata manusia memahami unsur-unsur visual. Asas-asas ini menyediakan cara-cara untuk memahami bagaimana unsur-unsur visual yang rumit dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana. Memperlihatkan bagaimana mata manusia memahami bentuk sebagai objek tunggal ketimbang membelah objek itu menjadi komponen yang disederhanakan dari objek yang sudah dilihat. Beberapa prinsip yang paling umum digunakan adalah: 1. Prinsip Gestalt tentang kedekatan membahas bahwa unsur visual yang dekat satu sama lain akan dianggap sebagai keseluruhan. 2. Prinsip kesamaan Gestalt memastikan bahwa orang cenderung mengkategorikan objek yang memiliki sifat yang sama ke dalam kelompok. 3. Prinsip kesinambungan Gestalt menyingkapkan bagaimana orang memahami garis atau lengkungan secara keseluruhan jika mereka menyentuh satu sama lain. Teori Kafka tentang belajar antara lain: A. Jejak ingatan memori TPS adalah suatu pengalaman yang membekas di otak. Jejak-jejak ingatan ini definisikan secara sistematis mengikuti prinsip-prinsip Gestalt dan akan muncul kembali jika kita mempersepsikan sesuatu yang serupa dengan jejak ingatan tadi. B. Perjalanan waktu berpengaruh terhadap jejak ingatan. Perjalanan waktu itu tidak dapat melemahkan, melainkan menyebabkan terjadinya perubahan jejak, karena jejak tersebut cenderung diperhalus dan disempurnakan untuk mendapat Gestalt yang lebih baik dari ingatan.
C. Latihan yang terus-menerus akan membuahkan jejak ingatan. Saya Maulidi Fauzia dengan NIM 0603521077. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan psikologi Gestalt dengan tokoh Wolfgang Kohler. Biografi Wolfgang Kohler. Wolfgang Kohler adalah seorang psikolog Jerman dan salah satu tokoh terpenting dalam pengembangan sekolah Gestalt. Lahir di Estonia pada tahun 1887 dan meninggal di Amerika Serikat pada tahun 1967. Penulis ini melakukan penelitian penting pada topik-topik seperti pembelajaran, persepsi, dan komponen mental serupa lainnya. Sepanjang pendidikannya, psikolog ini belajar di beberapa universitas penting di Jerman, termasuk yang di Tübingen, yang di Bonn, dan yang di Berlin. Dalam waktu yang terakhir, ia menyelesaikan tesis doktornya dengan Karl Stamp, salah satu peneliti penting saat itu di bidang psikologi. Teori Wolfgang Kohler. Teori yang diciptakan oleh Wolfgang Kohler ada insight in learning. Insight in learning adalah suatu proses belajar mengajar yang diawali dengan proses trial error. Tetapi dari peristiwa tersebut akhirnya dicapai suatu pemahaman. Istilah penting lain yang menggambarkan insight in learning adalah pencerahan. Insight in learning adalah belajar menurut pandangan kognitif. Teori ini mengutamakan pengertian dalam proses belajar mengajar. Jadi bukan ulangan seperti halnya teori terdahulu. Dengan demikian, menurut teori ini, belajar merupakan perubahan kognitif. Salah satu sifat khas insight in learning yang dikemukakan Wolfgang Kohler. Yang pertama ada insight bergantung pada kemampuan dasar. Kemampuan dasar tergantung pada umur, keanggotaan dalam spesies, perbedaan individu dalam spesies. Contohnya, manusia lebih cepat mencapai insight dibandingkan simpanse. Tetapi kemudian, kemampuan antara manusia yang satu dengan yang lainnya juga berbeda. Misalnya umur, kemasakan, perkembangan, dan sebagainya. Yang kedua ada insight didahului oleh suatu proses coba-coba. Eksperimen Kohler. Untuk mendukung teorinya, Wolfgang Kohler melakukan eksperimen pada simpanse. Eksperimen yang pertama, simpanse dimasukkan dalam sangkar atau ruangan dan di dalam sangkar tersebut terdapat sebatang tongkat. Problem yang dihadapi oleh simpanse adalah bagaimana simpanse dapat mengambil pisang untuk dimakan. Kemudian simpanse melihat sebatang tongkat dan timbullah pengertian untuk meraih pisang tersebut dengan menggunakan tongkat tersebut. Dan eksperimen yang kedua ada problem yang dihadapi sekarang diubah, yakni pisang digantung di atas sangkar sehingga simpanse tidak dapat meraih pisang tersebut. Di sudut sangkar tersebut diletakkan sebuah kotak yang kuat untuk dinaiki simpanse. Pada awalnya simpanse mau mengambil pisang, akan tetapi berkali-kali gagal. Ketika simpanse melihat kotak di sudut sangkar, muncullah insight simpanse untuk bergegas mengambil kotak dan dinaikinya dan akhirnya ia dapat mengambil pisang. Kesimpulan dari eksperimen-eksperimen Wolfgang Kohler. Dari eksperimen-eksperimen tersebut, penemuan penyelesaian masalah melalui insight learning dalam penelitian Kohler dan Kafka adalah bila penyesuaian itu telah ditemukan, maka simpanse itu dengan mudah dapat mengulanginya, juga bila situasinya tidak persis seperti yang sebelumnya. Beberapa karya-karya Wolfgang Kohler. Yang pertama ada The Mentality of Apes, yang kedua ada Gestalt Psychology, yang ketiga ada Dynamic in Psychology, dan yang keempat ada The Place of Value in Words of Effects. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiana Mafiro dengan NIM 0603521081. Kurt Lewin lahir pada tahun 1890 dalam keluarga Yahudi di Mogilno, Polandia. Lewin adalah seorang psikolog Jerman, Amerika yang dikenal sebagai salah satu pelopor modern psikologi sosial, organisasi, dan terapan di Amerika. Selain itu, Lewin juga sering dikenal sebagai pendiri psikologi sosial dan merupakan salah satu yang pertama mempelajari dinamika kelompok dan pengembangan organisasi. Sebuah survei tinjauan psikologi sosial yang diterbitkan pada tahun 2002 menempatkan Lewin sebagai psikolog ke-18 yang paling banyak dikutip pada abad ke-20. Masa pendidikan Lewin dimulai ketika ia pindah bersama keluarganya ke Berlin pada tahun 1905. Dan dari tahun 1905 hingga 1908, Lewin belajar di Gymnasium Kaiserin Augusta di mana ia menerima pendidikan humanistik klasik. Pada tahun 1909, ia mempelajari kedokteran di Universitas Freiburg, tetapi ia dipindahkan ke Universitas Munich untuk belajar biologi.
dan pada waktu itu ia banyak terlibat dengan gerakan sosialis dan hak-hak perempuan. Pada April 1910, ia pindah lagi ke jurusan biologi di Universitas Berlin. Akan tetapi pada tahun 1911, minatnya berubah ke filsafat sehingga ia banyak mengambil mata kuliah psikologi bersama Karl Stumpf. Selain itu, Lewin juga pernah bergabung bersama tentara Jerman ketika Perang Dunia Pertama. Akan tetapi itu tidak berlangsung lama karena ia mengalami luka perang. Pengalaman-pengalaman awal ini memiliki dampak besar pada pengembangan teori lapangannya dan kemudian studi tentang dinamika kelompok. Dan pada akhirnya Lewin kembali untuk menyelesaikan PhD-nya sampai pada tahun 1916. Kurt Lewin memulai perjalanan karirnya dengan mengajar filsafat dan psikologi di Institut Psikologi Universitas Berlin. Kemudian ia juga menjabat sebagai profesor pada tahun 1926 sampai 1932. Atas popularitasnya dengan siswa dan tulisan produktifnya, ia berhasil menarik perhatian Stanford University. Selanjutnya pada tahun 1933, Lewin mencoba untuk menegosiasikan posisi mengajar sebagai ketua psikologi serta pembentukan sebuah lembaga penelitian di Universitas Ibrani. Berlanjut pada tahun 1944, Lewin berhasil mendirikan pusat penelitian di MIT, dan ia menjadi direktur di sana. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua, Lewin terlibat dalam rehabilitasi psikologis mantan penghuni kamp pengungsi bersama Dr. Jacob Fine di Harvard Medical School. Dan perjalanan karirnya berakhir ketika Lewin meninggal pada tahun 1947 akibat serangan jantung. Terdapat beberapa karya yang paling menonjol dari sosok Kurt Lewin. Di antaranya adalah pertama, teori medan. Teori medan Kurt Lewin mempelajari interaksi antara satu individu dengan medan secara keseluruhan. Pemikiran ini diterapkan dengan menggunakan paham Gestalt. Teori ini menggagas bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, termasuk interaksi dengan orang lain, dan apa yang terjadi di dalam dirinya, seperti imajinasi dan pengetahuan. Menurut teori ini, hidup seseorang terdiri dari ruang-ruang pengalaman yang berbeda. Selanjutnya yang kedua, perubahan. Model perubahan yang dibuat Lewin mendefinisikan 3 proses perubahan, unfreeze, change, dan refreeze, atau yang terakhir adalah dinamika kelompok. Di sebuah artikel tahun 1947, Lewin pertama kali menggunakan istilah dinamika kelompok yang ia artikan sebagai cara sebuah kelompok dan anggota di dalamnya menanggapi perubahan situasi. Kurt Lewin adalah seorang psikolog yang berpengaruh, saat ini diakui sebagai pendiri psikologi sosial modern. Adapun kontribusi Kurt Lewin untuk psikologi. Kurt Lewin berkontribusi pada psikologi Gestalt dengan memperluas Gestalt dan menerapkannya pada perilaku manusia. Ia juga salah satu psikolog pertama yang secara sistematis menguji perilaku manusia, mempengaruhi psikologi eksperimental, psikologi sosial, dan psikologi kepribadian. Lewin juga merupakan seorang penulis yang produktif, menerbitkan lebih dari 80 artikel dan 8 buku tentang berbagai topik psikologi. Banyak dari kertas yang belum selesai diterbitkan oleh rekan-rekannya setelah kematian mendadaknya pada usia 56 tahun. Selain itu, Lewin juga dikenal sebagai bapak psikologi sosial modern karena karya pionirnya yang menggunakan metode ilmiah dan eksperimen untuk dilihat sebagai perilaku sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Adam Kamila Ode dengan NIM 0603521091 akan menjelaskan psikologi Gestalt menurut Wolfgang Metzger. Metzger lahir di Heidelberg, Jerman pada tanggal 22 Juli tahun 1899 dan meninggal pada 20 Desember tahun 1979. Metzger terkenal dengan eksperimennya mengenai efek Ganzfeld. Metzger adalah seorang mahasiswa dan rekan dari pendiri sekolah Berlin teori Gestalt, yaitu Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, dan Kurt Kofka. Metzger menjadi asisten Max Wertheimer di Frankfurt pada tahun 1930-an dan penggantiannya ketika Nazi memaksa Wertheimer keluar. Pada awal 1940, Metzger menjadi ketua Munster, posisi yang dipegangnya hingga pensiun.
Pemikiran Metzger. Dalam bukunya yang berjudul Law of Seeing, Metzger melengkapkan fenomena dari persepsi sehari-hari dan seni rupa, selalu mencari ilustrasi yang lebih menarik untuk sudut pandang Gestalt. Yang kedua, argumen utama Wolfgang Metzger yang diambil dari teori Gestalt adalah objek yang kita rasakan dalam pengalaman visual bukanlah objek itu sendiri, tetapi gambaran persepsi dari objek yang dibangun oleh otak kita menurut aturan alam. Berikut adalah buku atau karya Metzger. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.